Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kali ini yang akan menemani kita ngobrol adalah dosen ini. Aduh. Mbak Lulu Ibadah SPDIMPD ya? MSI. Oh, MSI ya, intinya udah magister lah ngomongnya. Ya. Gitu. Sehat Mbak Lulu? Alhamdulillah, sehat. Meskipun ya, sudah terlalu lama berada di usia pandemi. Oh, gitu. Oke. Sehatnya beda. Nah, sahabat Aswajanesia, kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang dekat dengan kita, yang ringan tapi mudah-mudahan ada manfaat, tentang peran atau strategi keluarga ini menghadapi masa pandemi. Iya kan, Mbak? Betul sekali. Sekarang setelah lebih 3 bulan ya, kita berada dalam masa-masa yang menegangkan. Tentunya tempat yang kita harapkan paling nyaman adalah rumah. Tempat kita pulang, tempat kita bisa relaksasi dari semua persoalan. Tapi ternyata Mbak Lulu, Gimana? kalau kelamaan di rumah juga ada masalah juga. Betul. Nah, ini mungkin Mbak Lulu bisa mulai ngobrolin ini dengan kondisi keluarga sekarang ini udah seperti apa, Mbak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak yang sudah memberikan waktu pada saya. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, santai, kaitannya dengan problem yang kita hadapi bersama. Apalagi sebagai ibu rumah tangga, kita tahu bagaimana selama ini mungkin kita yang biasa bekerja di luar, kita menyiapkan banyak sekali rencana dan planning menjadi seorang ibu rumah tangga yang bekerja. Nah, yang menjadi masalah adalah kita sekarang sudah tidak bekerja di sektor pabrik secara langsung, tapi kita sudah berada pada era di mana pandemi ini mengembalikan fungsi pekerjaan kita tersentral pada kehidupan rumah tangga. Artinya WFH itu membuat kita berada pada kondisi yang cukup jenuh bagi sebagian orang, tanda kutip. Dan ini harus disiasati. Mengapa? Jika tidak disiasati, berada di rumah ini akan menjadi satu masalah tersendiri. Betul ya? Dan selama ini memang kita rasakan bahwa pandemi ini kan merupakan sesuatu yang tidak ringan. Jadi ibaratnya tidak ada orang yang sudah menyiapkan dirinya berada pada kondisi yang secara mental kuat untuk betul-betul stay at home, semuanya berada dari rumah, berasal dari rumah, dan bertemu dengan orang yang sama. Ya siapa? Suami, anak, ya, dan mungkin ada anggota keluarga yang lain. Dan ini perlu semacam trik. Nah, kita pengen kaji itu aja. Strateginya. Ya, strateginya. Jadi kalau yang sebenarnya kita amati ya, mengapa orang itu mudah jenuh? Karena ada satu pola aktivitas yang sama yang dilakukan dengan ruangan yang sama, dengan kondisi yang sama, partner yang sama, suasana yang sama, mungkin dengan ya semuanya yang kita anggap sudah menjenuhkan, akhirnya kita sendiri merasa tidak nyaman. Nah, ketika kita sudah tidak nyaman, apa yang kita lakukan? Pertama, buatlah sebuah rencana, agenda kerja harian di usia pandemi ini dengan seolah-olah kita berada pada kerja keadaan kondisi normal. Contohnya jadwal itu dari jadwal kegiatan harian. Misalnya dari bangun tidur ini kita harus memulai. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kaum rebahan itu sekarang menjadi pahlawan, terus berada di rumah itu ya tidur, dasteran, tidur lagi, makan lagi, terus ketemu suami cuma ngobrol, tidur lagi lah. Ini malah jadi tidak sehat secara fisik dan secara psikis. Bahkan komunikasi keluarga saya yakin sangat tidak kondusif bagi perkembangan anak di dalam. Maka apa yang terjadi? Yang harus kita lakukan pertama adalah membuat jadwal kegiatan dalam satu hari atau harian. Nanti juga bisa diperpanjang dalam kegiatan rutinan mingguan. Kalau dalam kegiatan harian, Mbak Yani, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah
bagaimana pada setiap bangun tidur itu kita sudah membuat semacam peta kegiatan harian. Bangun tidur ini kita harus semuanya harus sudah mandi, kemudian kalau saya mungkin sudah harus menggunakan pakaian biasa, pakaian kerja, sudah harus berdandan, mungkin yang biasa berdandan, masak juga sama seperti halnya kita bekerja di luar rumah. Sehingga pada jam-jam biasanya saya berangkat bekerja jam 9, maka sebelum jam 9 itu semuanya sudah harus ready, saya sudah harus pakai pakaian bekerja meskipun saya berada di rumah. Mengapa? Ternyata berada di rumah dengan kita menampilkan performa kita bekerja itu memberikan aura positif bahwa kita aku sedang bekerja loh hari ini, bukan ada aku lagi dasteran. Ada spiritnya sendiri ya. Ya. Jadi spiritnya itu muncul juga dari performa yang kita bangun, dari mulai bangun tidur aku pakai make up, setelah itu saya sholat duhanya yang biasanya siang jadi pagi lagi gitu kan karena mau bekerja. Ini membuat spirit yang biasanya lost ya, kayak kita kehilangan semangat gara-gara pandemi itu muncul lagi karena aku punya rutinitas baru meskipun bekerjanya di dalam rumah. Iya. Jadi gini, selama ini mungkin ketika awal-awal kita WFH dulu nyantai-nyantai ya, tapi ternyata terlalu lama santai itu juga bikin jenuh. Maka itu tadi triknya, strateginya ini ya sahabat. Yang pertama kita mulai bikin scheduling, kita chat biar manfaat juga waktu kita, tapi kita juga bisa menjaga diri kita dari potensi penyebaran gitu ya Pak. Ya betul, aman secara fisik dan juga sehat secara psikis. Ini Mbak, ini yang harus dijaga mental kita sehat. Di samping itu Mbak, yang ketika kita bekerja di rumah dengan pengkondisi yang kita ini seperti yang bekerja, sebenarnya kita menyiapkan diri kita untuk siap bekerja. Banyak orang yang berpikir WFH itu berat karena apa? Kita pengennya santai di rumah kok jadi kerja. Nah, ini. Nah, akhirnya mindset itu yang dirubah. Aku ya di rumah ya bekerja, meskipun prakteknya dalam bekerja ya kita masih bisa sempat untuk bubuin anak gitu kan, sempat membuatkan kopi suami, sempat sebenarnya lebih asik sebenarnya ya, lebih santai. Tapi ini kan kita udah mau menjelang normal baru ini, jadi mungkin ini juga secara mental kita butuh penyesuaian lagi ya Mbak. Betul sekali. Jadi ketika kita sudah 3 bulan, saya yakin 3 bulan tidak semua orang bisa beradaptasi Mbak ya. Iya. Bahkan mungkin ada unsur kejenuhan, titik jenuh berada di rumah. Mensiasatinya kalau tadi yang pertama kita sudah bikin planning, planning 1 hari, kemudian performa tampilan kita juga yang enak, yang harus seperti orang bekerja di luar. Yang kedua adalah kita harus berbagi peran dengan teman. Oke. Ini penting. Nah, seringkali memang untuk beberapa keluarga ya, tapi mungkin kalau keluarga saya terbiasa berbagi peran maksudnya, bukan berbagi istri. Maksud saya ketika berbagi peran ini membuat kita mengalami experience baru. Gini toh rasanya jadi suami saya yang setiap hari harus membersihkan halaman seluas itu. Jadi sekali-kali kita beralih peran. Jadi suami yang masak misalnya, kita yang bersihin aktivitas suami, misalnya yang bersihin halaman rumah yang luas, atau sesekali ikut membetulkan rak meja yang rusak pakai itu palu. Kemudian suami juga harus merasakan pekerjaan kita lakukan, misalnya menyetrika baju anak. Ini jarang ya. Iya. Nah, ini juga ternyata memberikan efek baru. Efek apa itu? Biasanya orang itu gampang maido kalau orang Jawa. Iya. Mudah sekali untuk merespon dengan respon yang tidak pas justru karena tidak ada pengalaman. Nah, biasanya orang yang sudah ada pengalaman baru, misalnya seorang suami tidak pernah masak, sesekali lah disuruh masak hari ini, itu kita berbagi peran, suami kita yang masak, pasti dia akan merasakan ya Allah suka dukanya ternyata masak itu nggak sesimpel ya betul. Tapi berempati nanti ujungnya ya. Ujungnya juga itu ada penghargaan. Ternyata cuma masak kayak gini tuh perjuangannya lama banget, ribet ya. Ternyata dan sebagainya. Termasuk anak Mbak. Jadi di sini anak juga diberikan peran-peran yang cukup signifikan untuk bisa melakukan aktivitas yang mereka juga jarang sekali melakukan. Contohnya
sesekali anak diberikan jadwal untuk mendongeng, bergantian dengan orang lain. Keren. Biasanya kan ibunya yang mendongeng. Misalnya kemarin ada ibunya besok bapaknya, besok baru itu jenuh juga. Iya. Nah sesekali kita berikan tantangan untuk anak-anak. Usia 6 tahun sudah mulai bisa berbicara. Untuk beberapa anak saya pikir ada juga yang sudah bercerita natural, cerita bisa. sebisanya aja misalnya pengalaman. Kemudian kalau anak sudah suka bercerita, biasanya kita bisa apa namanya? Oh iya, coba hari ini adik bercerita tentang cerita yang kamu ini sampaikan tapi dengan bahasanya. Ya. Ini juga luar biasa buat anak karena anak akan merasakan ternyata bercerita itu sulit ya, gitu. Gitu sahabat Adventurenesia. Jadi berbagi peran ini merupakan satu kesempatan untuk mengganti empati bersama dalam satu anggota dalam rangka ini menjaga ketahanan mental keluarga menghadapi masa pandemi. Betul. Kedua tadi Mbak Uli, yang pertama kita bikin planning, tetap memperbaiki performa dan berbagi peran. Nah, mungkin ini kan bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan sendiri ya, karena kita sekeluarga masih ada pasangan. Cara mengkomunikasikan ini biar pasangan itu mendukung. Ini loh target kita ini gimana Mbak? Satu visi lah kabarnya. Biasanya memang betul ada beberapa trik sebenarnya membangun komunikasi yang apa ya masif atau komunikatif dengan pasangan itu kan sebenarnya ada banyak strategi ya. Sebenarnya paling mudah yang bisa dilakukan sama pasangan itu adalah komunikasi di atas kasur. Ada istilah yang keren, pillow talk. Kalau mau tidur ngobrol ya. Membangun komunikasi di seda waktu sebelum tidur itu ternyata otak kita kan sudah mulai istirahat, relax. Jadi kondisinya sudah sama-sama siap menerima curhatan, siap juga untuk dicurhatin. Ini komunikasi semacam ini membuat kita sama-sama biasanya lebih fleksibel menerima saran dan memberikan masukan. Nah, ketika sudah saling masukan itu, nah kita bangun bagaimana sistem imunitas keluarga ya tidak dalam konteks fisik ya, tapi konteks psikologis kita terjaga. Jadi besok pagi suami kita yang biasanya habis subuh misalnya tidur lagi nggak boleh tidur lagi. Kita sepakat ya tidurnya pokoknya kita tidur semua itu jam misalnya jam 11 sampai setengah 12 saja atau jam berapa, tetapi di situ tidak membuat anak itu menjadi melihat bapakku kok gara-gara berapa kok habis subuh tidur lagi ya, kok malam hari nonton film semua sampai pagi, tapi kalau pagi semuanya tidur. Nah, jangan sampai muncul apa ya pendidikan yang tidak sehat pada memori anak seperti itu. Nah, ini yang kemudian ketika komunikasi sudah dijalin, kita bangun visi bersama. Bagaimana kita bertahan, survive dengan kondisi stay at home, tetapi posisi kita juga produktif. Nah, tadi kan Mbak, ini ya kolaborasi ya, maksudnya di situ. Intinya ini loh, salah satu hal yang mendukung ketahanan keluarga itu bukan santai-santai, tapi justru produktivitas ya. Nah, betul. Produktivitas yang kita bisa menjalaninya dengan enjoy tanpa terbebani dan juga menghasilkan. Ini juga penting loh. Ketahanan keluarga itu kan dari sisi ekonomi penting ini. Misalnya kalau mungkin dalam konteks menghasilkan secara ekonomi itulah bisa, ada juga yang bisa. Mungkin ada juga yang tidak terbiasa misalnya, tapi menghasilkan sebuah karya. Menghasilkan sebuah karya atau kalau tidak menghasilkan secara ekonomi minimal mungkin bisa memangkas pengeluaran nih Mbak. Karena kerjasama dan berbagi peran itu. Yang jelas dengan kita berada di rumah kita memiliki kesempatan untuk berkarya, baik itu dalam sisi apa ya kreativitas menu dan sebagainya. Ini kan bagian juga dari karya ya, karya simple di dapur. Ini meminimalisir, memangkas pengeluaran misalnya satu. Atau kedua kita juga produktif membuat sesuatu yang kita angan-angankan. Misalnya ada yang pengen banget apa ya aku kerja tetapi bisa juga aku menyalurkan hobi menulis puisi misalnya. Gimana kalau targetnya setelah WFH ini kita bikin kumpulan puisi, puisi gitu. Jadi di samping mungkin ada beberapa teman-teman yang mampu menghasilkan secara ekonomi, ada juga yang menghasilkan karya sehingga kepuasan batin itu
terwujudkan Mbak ternyata. Dibuktikan saja kalau nggak percaya. Kalau asa yang kita kirim, apa kita inginkan itu bisa kita wujudkan dalam kondisi yang tidak kondisi seperti itu, justru muncul rasa puas. Alhamdulillah bisa. Ya, keren. Artinya saya yakin tidak semua pasangan, keluarga, bahkan keluarga muda, apalagi keluarga yang sudah sepuh itu punya ini rencana-rencana bagaimana sih kita ngadepi. Biasanya wis ngalir lah teko dilakoni. Padahal kita butuh segala sesuatu ini direncanakan ya, biar daya tahan keluarga ini ya lebih tangguh menghadapi masalah pandemi. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin kalau mungkin sedikit ya tanya dengan bagaimana ketika pandemi ini sudah mulai akan bergeser pada era normal yang disampaikan tadi. Ini artinya kan normal baru itu bukan berarti kembali normal. Belum normal Normal seutuhnya, tetapi juga di samping kita berusaha untuk beraktivitas normal, tapi ada unsur kebaruan yang harus dilakukan. Taati protokol, menjaga jarak, dan memakai masker. Kita setuju saja. Tapi hati kita nggak pernah berjarak. Hati kita sangat benar. Dengan mentaati protokol, secara imunitas baik itu tubuh maupun rohani itu sendirinya. Mari kita taati itu, dan kemudian jangan juga kita menjadi orang yang mudah terprovokasi oleh berita hoax. Hari ini kita menjadi konsumen yang cerdas dalam media sosial, sehingga kita meskipun kita emak-emak tapi kita bisa produktif, paling tidak memberikan energi positif bagi perkembangan mental kita. Dan itu ya Mbak ya. Catat ini mbak-mbak dan emak-emak jangan hanya mau jadi objek berita ya, tapi kita juga mau jadi pelaku, artinya kita selektif dan justru mungkin kita bisa mengambil peran untuk memberikan informasi-informasi yang positif. Antaranya obrolan kayak gini bikin konten bermanfaat. Makasih sekali Mbak Lulu. Ya sama-sama, terima kasih atas kesempatannya. Obrolan kali ini kita simpulkan tadi ya, yuk kita bangun ketahanan keluarga ini untuk menghadapi masa pandemi menuju normal baru itu tadi, dengan kita bikin rencana, kita membuat performa kita lebih menarik, kita berbagi peran dengan anggota keluarga. Yang terakhir kita memperbaiki pola komunikasi. Yang belum pernah nyoba pilotalk atau bahasa Jawa ini ngobrol pas wis nang dhuwur bantal mau tidur, itu kita coba, mungkin efektif. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah ya, manfaat semoga. Bisa kita amalkan bersama. Mari kita tutup bareng-bareng pertemuan kita ini dengan bacaan tahmid baru. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.